Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya, "Kang Mas, apa sebenarnya hakikatnya anak yatim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti di dalam surat Al-Ma'un dan yang lain-lain?" Baiklah, kita jawab saudara-saudaraku. Yang dimaksud dengan anak yatim di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ma'un, itu sebenarnya kalau kita berbicara syariat, tentunya kita sudah tahu, semua orang sudah tahu, anak yatim, anak piatu. Anak yatim itu yang tidak mempunyai bapak, anak piatu yang tidak mempunyai ibu. Anak yatim piatu, dia tidak punya bapak dan ibu. Kalau kita tarik ke hakikatnya, di dalam ilmu hakikat, anak yatim piatu itu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Banyak, ya, sebelum kita jawab, banyak daripada kalangan mengatakan ruh kita itulah anak yatim piatu. Padahal ketika ditarik ke dalam, rohani kita itu punya bapak, punya ibu. Rohani kita itu punya bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu adalah suatu istilah yang dimana rohani ini kita, rohani kita semua ini terbit daripada induk, terbit daripada sumber, yaitu Nur Muhammad. Jadi rohani kita itu bukan anak yatim piatu. Dia punya bapak ibu, itulah Nur Muhammad. Bapaknya Nur Muhammad, ibunya juga Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu bisa juga dikatakan Abul Arwah, bisa juga dikatakan Ummur Ruh, ibu daripada ruh. Jadi rohani kita ini bukan yatim piatu. Lantas apa hakikatnya anak yatim piatu ketika kita tarik di dalam ilmu ma'rifat? Yatim piatu di dalam ilmu ma'rifat itu adalah sir, rahasia. Itulah sebenar-benarnya anak yatim piatu. Rahasia itu siapa? Nur Muhammad. Rahasia itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia langsung diciptakan dari nur ilahi. Tidak melalui proses seperti rohani kita. Rohani kita punya bapak, punya ibu, yaitu Nur Muhammad. Mas, bukannya rohani itu Nur Muhammad? Kalau kita tarik ke hakikatnya, belum. Jasmani rohani, ini jasmani. Nah, jasmani, di dalam jasmani ada ruhani. Nah, jasmani ruhani. Jasmani rohani ini terbit atau dari Nur Muhammad. Kalau mengatakan jasmani rohani itu Nur Muhammad, itu tajalli Nur Muhammad. Kalau secara istilah dia Muhammad, tapi Nur Muhammad zohir, Nur Muhammad batin. Kalau sebenar-benarnya Nur Muhammad, itulah rahasia, itulah sir Muhammad awal. Itu yang kita maksud. Jadi jasmani ruhani terbit dari Nur Muhammad. Jasmani ruhani terbit dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah anak yatim piatu. Maka selalu diistilahkan, dirakam jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Nurani dari mana? Nurani ini, Nur Muhammad dari mana? Dari Rabbani. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Begitu rakamnya, begitu istilahnya, begitu kedudukannya.
Jadi jasmani rohani kita ini dari Nur Muhammad. Jadi sebenar-benar Nur Muhammad itulah nurani, itulah sir. Itu yang tidak punya bapak ibu. Nah, tidak bisa dikatakan bahwa Nur Muhammad punya bapak punya ibu kalau rohani kita iya. Nah, begitu ya. Jadi ketika sudah mengetahui yatim piatu secara hakikat, kita betul-betul mendalami, merenungi, mentafakuri, mentadabburi apa sebenarnya maunya Nur Muhammad itu. Dengan apa caranya secara syariat menolong anak yatim piatu. Secara syariat kita seperti kita yang menolong anak yatim piatu, padahal hakikatnya Allah Ta'ala yang menolongnya. Artinya bagaimana caranya menolong yatim piatu? Dengan memperbanyak bersolawat. Dengan memperbanyak solawat apa saja. Dengan sering-sering bermusyahadah kepada Nur Muhammad, kepada hakikat Muhammad. Dengan sering-sering seperti itu, maka hakikat Muhammad atau Nur Muhammad atau yatim piatu tadi akan memberikan daripada seluruh kekuatan daripada induknya sedikit demi sedikit. Kekuatan daripada dirinya sedikit demi sedikit tajalli kepada jasmani ruhani kita. Maka itulah yang diinginkan daripada hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad itu hanya satu, meliputi sekalian alam. Namun ada percikannya di dalam nurani, di dalam hati yang paling dalam kita, di balik ruhani, di balik ruhani kita berkedudukannya pada diri kita di dalam nurani. Di nurani kita itu sir itu Nur Muhammad berkedudukan. Maka disitulah hak kewajiban kita jasmani ruhani itu tadi diesakan. Jadi jasmani ruhani kita ini diesakan dengan Nur Muhammad. Jasmani ruhani kita ini dileburkan kepada Nur Muhammad. Itulah haknya yatim piatu. Disitulah kita secara syariatnya membantu yatim piatu, memberi makan yatim piatu. Secara syariatnya kita, namun hakikatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Secara kenyataan kita sering memberikan makan daripada anak yatim, anak piatu, yatim piatu di panti asuhan misalnya dan sebagainya. Iya, itu betul. Itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, suatu pekerjaan yang sangat terpuji. Namun pernahkah kita memberi makan yatim piatu yang sebenar-benarnya yatim piatu? Itulah hakikat Muhammad yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itulah sumber, itulah amanah, itulah utusan yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusannya Allah. Jadi hakikatnya ketika berselawat itu ke situ larinya. Ke situ larinya. Maka jasmani rohani kita kena pantulannya. Nah, jadi begitu. Itulah yang disebut yatim piatu, hadirin semuliakan. Jadi kemungkinan seperti itu kita sudah jawab daripada pertanyaan saudara kita. Adapun jawabannya masing-masing kembali kepada diri. Karena banyak daripada paham juga itu mengatakan bahwa ruhani kita itu anak yatim piatu. Kalau kita di sini tidak. Ruhani itu ada bapaknya, Nur Muhammad. Ada mamanya, Ummur Ruh Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sir. Sir itulah yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau dikatakan dia ruh, memang ruh suci, ruh mutlak.
Ruhul Muqaddas. Ruhul Muqaddas itu tidak banyak, satu saja. Sementara ruhani itu banyak. Kita punya ruhani, bapak kita, ibu kita punya ruhani, saudara kita punya ruhani. Maka ruhani ini nama lainnya nafs, jiwa, garis miring, diri, ego. Diri kita yang diadakan, itu kita, ruhani. Maka ingat terakamnya, jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Itu yang paling singkat dan jelas. Kalau sudah memahami itu, insyaallah ta'ala tidak akan tersesat di dalam itu. Maka tauhid yang paling awal itu, sebelum masuk ke situ, pelajari dulu tentang sifat 20. Kemudian kedudukannya. Setelah itu pelajari martabat 7. Setelah martabat 7 pelajari itu tadi, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Setelah itu pasti akan paham mana qadim, mana muhaddas. Saya kira mungkin seperti itu, hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.